Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan video mengenai perubahan akibat suhu. Nah, tujuan adanya video ini untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai perubahan akibat suhu. Baik, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Langsung saja pada materi. Nah, saya mau bertanya dulu. Pernahkah kalian lihat rel kereta? Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah, pada rel kereta api itu terdapat ruangan antara rel yang satu dengan rel yang lain. Nah, tujuannya itu untuk apa? Apakah ada tujuan? Kok bisa harus ada ruangan antara dua rel tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, hari ini kita akan belajar KD 3.4 yang berbunyi menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Kemudian 4.4 melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Untuk tujuan pembelajarannya melalui media video, peserta didik dapat menjelaskan pemuaian zat padat, gas, dan cair dengan benar. Kemudian, melalui video, peserta didik dapat mengetahui cara penyelesaian soal tentang pemuaian zat dengan baik. Peta konsepnya sebagai berikut. Jadi, pemuaian zat itu ada 3, ada pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Kalau pemuaian zat padat itu terdiri dari pemuaian panjang, luas, dan volume. Kalau pemuaian zat cair itu terdiri dari pemuaian volume. Kalau pemuaian gas itu terdiri dari pemuaian volume. Seperti yang dijelaskan pada peta konsep tadi, bahwa jenis perubahan zat itu ada 3. Ada pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama yaitu pemuaian zat padat. Tadi kan ada beberapa pemuaian zat padat, ada pemuaian panjang, kemudian ada pemuaian luas, dan ada pemuaian volume. Yang pertama yaitu pemuaian panjang. Contohnya saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas tersebut. Kemudian, bimetal dibuat berdasarkan sifat pemuaian zat padat. Bimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat. Prinsip kerjanya yaitu jika udara di ruangan dingin, keping bimetal itu akan menyusut, membengkok ke kiri, dan menyentuh logam biasa sehingga kedua ujungnya itu saling bersentuhan. Sedangkan sentuhan antara kedua ujung logam tersebut itu menjadikan rangkaian tertutup dan menyalakan pemanas sehingga ruangan itu menjadi hangat. Jika untuk mengontrol ruangan pendingin, maka cara kerjanya itu juga serupa. Jadi saat ruangan mulai panas, termostat bengkok dan menghubungkan rangkaian sehingga pendingin kembali bekerja. Nah, untuk penggunaan rumus matematikanya sebagai berikut. Jadi, untuk pemuaian panjang, L atau panjang akhir itu sama dengan L0 atau panjang awal ditambah L0 atau panjang awal dikali alfa atau koefisien muai panjang dikali delta T atau perubahan suhu. Nah, caranya itu suhu akhir dikurangi suhu awal. Seperti itu. Kemudian untuk pemuaian luas dan volume, jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisinya. Nah, pemuaian semacam ini itu disebut pemuaian luas. Pemuaian luas itu memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Jadi kalau koefisien muai panjang itu alfa, maka pada pemuaian luas itu beta. Beta itu 2 kali alfa. Sedangkan koefisien muai luas dan volume zat padat itu berbanding lurus dengan pertambahan luas dan volume zat padat. Jadi semakin besar luas atau volume suatu zat padat, maka akan semakin besar juga koefisien muai luas dan volume tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pemuaian zat cair dan zat gas. Sebagaimana zat padat, zat cair juga memuai jika dipanaskan. Bahkan pemuaian zat cair itu lebih relatif mudah atau lebih
cepat teramati dibandingkan dengan pembuayan zat padat. Gas juga pembuayan jika dipanaskan. Jadi tidak hanya zat padat, zat cair dan zat gas juga itu akan memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika mau memompa ban sepeda, jangan terlalu keras, seharusnya sesuai ukuran. Koefisien memuai zat cair dan gas berbanding lurus dengan pertambahan zat cair dan zat gas. Nah, sudah mengenai LKPD sudah saya kirim melalui grup WA. Nah, nanti dikerjakan dan juga dikumpulkan secara berkelompok. Sudah saya share WA. Untuk metode pengerjaannya saya akan menjelaskan. Baik, sebentar. Berikut merupakan LKPD-nya pemuaian zat. Nanti nama kelompoknya di sini, kemudian nama anggotanya siapa aja nanti ditulis di sini. Untuk kompetensi dasar sudah saya jelaskan tadi, yaitu KD 3.4. Untuk tujuannya juga sudah saya jelaskan tadi. Untuk pengantarnya bisa dibaca bahwa perhatikan kabel telepon pada musim dingin dan musim panas. Pada musim dingin kabel terlihat kencang, pada musim panas kabel terlihat kendor. Gelas yang diisi air panas mendadak dapat pecah. Kemudian air yang mendidih kadang akan tumpah dari wadahnya jika terus dipanasi. Dan beberapa pengantar yang lain bisa dibaca secara mandiri. Kemudian ini rumusan masalahnya ada 3. Apa pengertian pemuaian? Kemudian apa saja pemuaian itu dan bagaimana penjelasannya? Dan yang ketiga itu bagaimana contoh pemuaian zat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti hipotesisnya itu jawaban sementara dari rumusan masalah. Kemudian untuk metodologi percobaannya, alat dan bahannya ada buku pelajaran, video dan alat tulis. Videonya mengamati video yang dipaparkan oleh guru. Tadi sudah saya paparkan di kelas. Jadi setelah itu kalian langsung menjawab persoalan yang ada di LKPD. Nah, berikut soal yang pertama, apa pengertian pemuaian? Soal yang kedua, apa saja pemuaian itu dan bagaimana penjelasannya? Dan yang ketiga yaitu bagaimana contoh pemuaian zat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan di sini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai kalor. Dan untuk penugasan ini insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.